Perjuangan kita. Perjuangan kita belum selesai, kawan. Darah ini masih basah membanjiri bumi pertiwi. Pun tanah pemakaman masih menampung para syuhada. Perjuangan kita belum selesai, kawan. Ketika darah membasahi tubuh, ketika tangan ini tinggal kaki ini jalan dengan bantu ranting tak. Perjuangan kita belum selesai, kawan. Perjuangan ini belum selesai, kawan. Suara peluru dan bom masih bersaut-sautan, diiringi pekik kesakitan. Menjerit kematian, meradang menghalang rasa malang, dan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini, perjalanan menuju proklamasi, menuju kemerdekaan Indonesia. Detik kumandang kemerdekaan diawali dengan bunyi proklamasi menuju kemerdekaan. Merdeka untuk kenyataan. Hari ini kemerdekaan untuk merdeka atas segala hal. Untuk kita semua. Merdeka. Merdeka. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Nggak bawa kertas gitu, catatan atau gimana? Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio BBC Inggris. At the stroke of midnight came the Prime Minister's dramatic message from the Cabinet Room at number 10. Japan has today surrendered. The last of our enemies is laid low. At this time, we should pay tribute to the men from this country, from the dominions, from India and the colonies, to our fleets, armies and air forces that have fought so well in the arduous campaign against Japan. Peace has once again come to the world. Let us thank God for this great deliverance and his mercies. Long live the King. Apakah benar yang aku dengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bu Hatta. Ya, benar. Ini aku harus kabarkan ke Bung Karno dan Bu Hatta. Aku segera menemui Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan perihal berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu Syahrir. Terima kasih, Bung Hatta. Silakan duduk. Ya. Mohon maaf sekali, rumah saya ini sederhana. Ah, tidak apa. Jadi kenapa, Bu? Bung Hatta, mohon maaf nih. Saya ingin bertanya mengenai kemerdekaan di negeri kita ini. Kemerdekaan. Bukankah soal kemerdekaan ini sudah kita beri kepada PPKI? Ya, betul.
kemerdekaan di negeri kita ini. Kemerdekaan yang bangsa kita ini cita-citakan. Yang menurut saya, bukankah lebih baik ya kemerdekaan ini kita laksanakan tanpa melalui PPKI? Apa yang Bung Syahrir maksud? Maksud saya begini, kata. PPKI itu adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap Indonesia adalah buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan ini atas nama bangsa Indonesia. Setelah kita dalam masa vacuum of power. Tunggu sebentar. Vacuum of power? Apakah itu? Ya, vacuum of power. Masa dalam kekosongan kekuasaan. Saya dengar dari berita radio BBC bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang dalam masa kekosongan kekuasaan. Jadi, inilah kesempatan yang besar bagi Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sebelum sekutu datang, Bung. Baiklah, saya setuju. Namun, apakah Bung Karno akan setuju dengan usulan kita? Bagaimana jika saya kabari dulu? Ide yang bagus. Baiklah. Assalamualaikum. Mohon maaf, saya dengan Nata. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung Hatta? Apakah saya dan Bung Syahrir bisa berkunjung ke rumah Anda guna membahas kemerdekaan kita? Oh, tentu saja boleh. Saya tunggu kedatangan Anda berdua. Baik. Sebelum itu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Bung. Kita pergi. Mari. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Terima kasih. Bung Karno. Ada kabar apa? Apa yang membuat Anda berdua kemari? Jadi begini, Bung. Ada berita yang sangat penting. Nanti Syahrir akan jelaskan. Silakan Syahrir. Berita penting. Berita apakah itu, Syahrir? Jadi begini, Bung Karno. Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan? Maafkan saya, Syahrir. Saya tidak bisa memutuskan itu secara sepihak. Itu semua adalah hak PPKI. Alangkah janggal bila saya memutuskan ini secara sepihak tanpa komunikasi kepada pihak PPKI. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir. baiklah. Kalau Bung maunya begitu, saya dan Muhammad Hatta izin pamit. Mari, Bung Hatta. Mari. Setelah gagal mempengaruhi Soekarno, Syahrir pun memimpin rapat pemuda. Para pemuda kemudian sepakat untuk pergi ke rumah Soekarno. 15 Agustus 1945, pukul 10 malam, di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairo Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Malam ini juga kita kibarkan proklamasi. Kita harus segera melaksanakan proklamasi. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potong leherku sekarang. Ausah engkau tunggu sekali. Sudahlah. Ada gunanya bertengkar. Mari kembali duduk. Kita bicarakan ini baik-baik. Karena kita tidak boleh gegabah. Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Kenapa meminta Soekarno? Saya hanya menanyakan, jika kita tidak melaksanakan kemerdekaan Indonesia malam ini, besok
rakyat akan mengutuk orang-orang yang dicurigai sebagai propaganda. Karena benar. Lagi pula, mengapa kita di Jepang merdeka kita? Padahal Kekuatan kita tak sebanding dengan Jepang dan sekutu, Bung. Kita dapat bertahan sendiri. Kita tidak dapat bertahan sendiri setelah kemerdekaan. Tanpa bantuan Jepang. saya kita bisa, Bu. Kita pasti bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenanglah. Ini sudah malam. Tak baik membuat keributan. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara-saudara sekalian. Tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan kalian. Saya takut akan ada banyak korban jiwa lagi. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu bersepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang kita ketahui, Soekarno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta. Dan kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Ini benar. Dalam itu, Bung Karno dan Bung Hatta tidak bisa dipengaruhi oleh Jepang. Tapi, mana kita akan menculik mereka? Rengas Dengklok itu luas. Sangat amat luas. Di mana kita akan menempatkan Bung Karno dan Bung Hatta? Saya akan menghubungi Sunan Potipeno. Assalamualaikum. Potipeno, saya taruh kamu. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Ini bukan. Saya akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk melihat mereka agar cepat melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik? Ya, dan kami sepakat untuk mengatakan mereka secara material. Apakah Bung Beno bersedia untuk memberikan kami tempat untuk menyembunyikan Bung Karno dan Bung Hatta serta mencarikan kami keamanan? Tentu saja, Bu. Saya akan mengamankan Anda dan semua. Baik, terima kasih Bung Beno. Sama-sama. Bung Beno, Pak. Ya, kita. Baik, kira-kira kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Apa Anda setuju? Pukul berapa? Bagaimana kalau pukul 4? Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian? Mari, Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Rengas Dengklok. Ini sudah menjadi keputusan para negara. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Tentara Jepang akan menang melawan kita. Sudah menjadi kesepakatan kami, Bu. Dan Bung Hatta harus ikut kami. Dan ini demi kebaikan Anda, Bu. Sudah, Bu. Waktu hampir habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno, Bung Karno, Bung Karno. Ada apa? Minta aku keluar. Bung Karno, Ada apa kan kemari? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku dengan kalian?
Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Bung Hatta sudah kami bawa. Tak sedekah kalian. Aku memiliki istri dan anak. Bagaimana dengan mereka? Sudah, Bu. Ayo, ini tentang kemerdekaan, Bu. Dimas, para pemuda ini baku dan hati Dengklok. Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Benar. Aku tak ingin berpisah dengan mereka. Jika kalian membawa aku, bawa dia juga. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi, kita harus pergi sekarang. Baiklah, mari Fatmawati. Mari, Bung. Mari, Bung. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno di dalam rumah Jiao Ki Song. Apa yang kalian mau sebenarnya? Sehingga aku dibawa ke sini. Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Karno, Hatta. Kau dari sini, Hatta. ya, mereka juga membawa Fatma dan Guntur kan? Benar. Sukarni, ada apa sebenarnya? Mengapa kau membawa kami kemari? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita Saya sebagai... masih percaya berita itu, Karni. Mengapa kau percaya berita itu? Jepang akan memerdekakan kita. Tapi tidak sekarang. Sudah itu, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas diri payah kami sendiri. Bukan hadiah dari Jepang. Ada Subarjo ingin menjemput Bung Karno. Baiklah, saya akan hadapi. Amankan Bung Karno dan Bung Hatta. Saleh, Anda sebelum dia masuk. Mari, Bung. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI dibatalkan, Bu. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi, berita itu benar adanya. Ya, itu benar, Bu. Bukankah saya dan Bung Syahrir sudah memberitahukan Anda tentang berita itu? Tapi saya belum percaya, Hatta. Oh begitu, apa lagi? Mari kita memproklamaskan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Bukan, Bu. Boleh kami sedang berdoa. Ya, saya janji menjaga mereka dengan taruhan. Ya. Apa aku bisa pegang janji itu, Bu? Tentu saja bisa, Bung. Pegang kalau begitu. Makasih, Bung. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 12 malam.
Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksmana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu dulu. Apakah saya boleh mengantarkan istri dan anak saya? Tentu saja, Bung. Kami akan mengantar Anda. Baiklah, terima kasih. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Sayuti Melik, Diah, untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, bagaimanakah bunyi naskah proklamasi? Bagaimana kalau kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia? Baik, akan saya tulis ini. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sesama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana? Apakah kalian semua setuju? Setuju. Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatanganinya? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Setuju. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya, tanggal 17 Agustus. Mengingat Al-Quran diturunkan tanggal 17. Dan setiap orang Muslim dalam sehari semalam sholat sebanyak 17 rakaat. Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadi benderanya. Tolong siapkan tiangnya. Di mana kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau di rumah Bung Karno? Setuju. Terima kasih. Silakan, Bung. Terima kasih. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Ya, Bung. Terima kasih. Hari Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucap pidato terlebih dahulu. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara untuk hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting bagi sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya, ada pula turunnya.
Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, kita menyerahkan diri kepada mereka. Tapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil alih nasib bangsa dan nasib tanah air di tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil alih gam tangannya. Hanya bangsa yang berani mengambil alih nasib bangsanya pada tangan dan kakinya sendiri. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan para pemuka-pemuka bangsa ini. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekarang tibalah waktunya untuk kita menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pukul 9 tahun yang lalu, tepatnya 17 Agustus 1945. Kemerdekaan Indonesia tercinta, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Itu pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hari ini mengenang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pejuang yang telah gugur bergantian dari generasi ke generasi selama 350 tahun. Berpuluh ribu nyawa melayang atau bahkan mungkin beratus nyawa, berjuta nyawa, atau mungkin tidak terhingga nyawa meninggalkan raga. Atau mungkin kemerdekaan adalah segala bangsa tanpa terkecuali. Kemerdekaan adalah semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Namun, kemerdekaan bukan semena-mena. Bebas melakukan apa yang diinginkan tanpa mempedulikan orang lain. Sebelum 79 tahun yang lalu, bumi persada Indonesia tercinta ini disiram darah merah yang keluar dari raga-raga para syuhada, para pejuang. Mereka rela berkorban untuk kemerdekaan anak, cucu, cicit, yang salah satunya mungkin adalah diri kita, yang saat ini hadir di sini, di bumi Indonesia, merdeka segala hal, tanpa dibatasi oleh status sosial, tua atau muda, anak-anak atau orang tua, kaya atau miskin. Hari ini, kami hadir di sini, bagian dari generasi yang punya cita-cita menjadi penghidup jiwa, mengolah raga dan jiwa di Al-Kaus. Merdeka! 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 Merdeka!
Boleh sekali lagi tepuk tangannya kepada para aktor-aktor dan teman-teman yang sudah bekerja keras di belakang layar. Mari kita mengucapkan terima kasih dan kita panggilkan satu persatu aktor dan orang-orang yang telah berusaha untuk melancarkan acara teater ini. Yang pertama adalah Rafif sebagai Sultan Syahrir. Marty sebagai Muhammad Hatta. Taraka sebagai Soekarno. Ini C siapa, C? C siapa? Khairul. Amir sebagai Khairul Soleh. Syafiq sebagai Sukarni. Ilyas sebagai Wikana. Davin sebagai Darwis. Zaki sebagai Subeno. Suara di balik layar ya. Mariam sebagai Fatmawati. Arif sebagai Muhammad Mr. Subarjo. Arif kelas 9. Sabit sebagai Sayuti Melik. Radit sebagai BM Diah. Naufal ada? Naufal sebagai Laksamana Maeda. Naufal. Oh, mana ini kakaknya? Sibuk ya? Ayit sebagai Suhud. Fazli sebagai Latif. Dan Hasya sebagai pengibar bendera. Trimurti. Oh, ada lagi ternyata ya guys ya. Adam kelas 8 sebagai pemuda. Siapa lagi? Udah ya? Siapa lagi? Udah semua ya? Blackman. Tunggu ya, sebentar. Oh, oke. Dan ini tadi aktor-aktornya sudah berdiri ya. Dan sekarang kita akan memanggil teman-teman yang ada di belakang layar. Yang pertama ada peran sebagai Blackman, ada Hafiz kelas 12. Hikmat kelas 12. Aduh, panggungnya muat gak ya? Boleh dia maju di depan sini? Maju. Ya. Gak apa-apa. Kan sudah berperan melancarkan drama. Ayo dong. Kalau nggak ada kalian nanti oke. Riyad juga sebagai oke, belum dipanggil sudah datang. Oke, baik. Afifah sebagai narator. Silahkan Ibu ya. Oh, rame ya ternyata. Ulan kelas 12 sebagai operator di belakang layar. Oke, sekarang kita beralih ke sosok yang sangat berperan, yaitu penanggung jawabnya adalah Pak Asep. Oke. Oh. Oke. Ternyata Pak Asep ini sebagai pembina ya, mohon maaf. Oke, jadi ternyata penanggung jawabnya adalah seorang murid juga, yakni Radit, yang juga tadi memainkan perannya. Double job ya. Lalu ada sutradara, Afifah. Mana Afifah? Boleh.
Ini banyak yang double captain teman-teman, jadi bisa boleh dihargai banget kerja kerasnya. Lalu ada teknik dan montase yakni Pak Setio. Ini bapaknya. Ya. Oke, baik, boleh diambil foto ya? Atau sudah ini? Oh ya, Novel tadi kenapa tidak maju? Mohon maaf, tadi sudah saya sebutkan namanya. Nurul. Oh, ada yang tertinggal Blackman seorang karena dia sembunyi kayaknya ya. Oke, Nurul boleh maju ke panggung karena sudah membantu dalam melancarkan drama. Mana tepuk tangannya? Ayo tepuk tangan, tepuk tangan. Hmm? Oke. Penulis skrip. Hah? Oke. Dan ini ada seorang guru yang tidak mau disebut namanya karena tapi sebut saja, yakni Paisan sebagai penulis skrip. Ya. Ayo dong, maju dong Pak, maju dong. Di mana ini guru PKN? Ayo Bapak. Boleh, boleh, boleh. Maju, maju. Main karakter, oke. Oke, ini mau berfoto ya? Oke, saya turun dulu. Kameramennya yang mana ya? Ini ada Fat dan Alivia ya. Oke, oke. Oke. Hormat, 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 hormat. Gaya merdeka, merdeka gimana? Hormat, hormat, hormat. Merdeka dulu, Pak. Gini dulu. Kepalkan tangan kalian.